harusnya ini tidak boleh konglomerat masuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya, dan lebih ironis lagi, nipu di dalamnya. Ini mengambil hak rakyat. Kalau mau mengatakan penipuan boleh. Ada 212 merek kami kirim ke Mabes Polri. Tersangkanya 38 hari. Saya sendiri ditawari. Berapa kali ditawari? Oh, dicoba? Dicoba sejak dulu. Untuk goyang maksudnya, Pak? Dikasih uang, dia bawa uang. Ini dia bilang, kami tidak akan mundur setapak pun memberantas mafia ini, koruptor ini. Pemirsa, terkait dengan beras fortifikasi yang sebetulnya dirancang untuk meningkatkan kandungan gizi bagi para konsumen, belum lama ini pemerintah menemukan bahwa ada penyalahgunaan. Bagaimana beras-beras yang sebetulnya seharusnya tidak dijual mahal, tetapi kemudian dijual mahal dengan alasan fortifikasi. Kemudian kita juga ingin tahu seperti apa keamanan pangan di tengah-tengah kondisi yang sekarang disebut mengalami El Nino, bahkan disebut Godzilla. Bersama saya telah hadir Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman. Pak Amran, terima kasih waktunya. Terima kasih. Pak Amran, beras fortifikasi itu, Pak. Ini kan sebetulnya tujuannya untuk meningkatkan kandungan gizi supaya konsumen yang menggunakannya meningkat gizinya. Masalahnya ada di mana sebetulnya temuan Pak Amran dan teman-teman Kementan? Yang pertama beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama itu jualnya ke supermarket. Retail modern? Iya, retail modern. Nah, ini dari sini saja, ini sebenarnya salah penempatan. Keliru. Nggak apa-apa sih, di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Karena retail modern biasanya menengah atas. Menengah atas. Nah, pangsa pasarnya menengah atas. Ini menengah ke bawah. Yang mau disasar. Kalau ini sudah jenuh dan seterusnya, ini boleh. Tetapi di sini tidak ada. Yang adanya di retail modern. Masalahnya kemudian di mana, Pak? Yang ada angka 71 triliun yang kita dengar, itu sebetulnya angka dari mana, lalu merugikan negaranya seperti apa? Jadi gini, saya mulai dari awal dulu, masalah kerugian. Sama dulu modelnya premium. Beras ini disubsidi. Sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026, estimasi sementara, angka yang ada 160 triliun. Itu negara subsidi. Barang subsidi artinya, itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita menengah ke bawah. Iya kan? Ya, mungkin selebihnya bisa yang ke atas. Tetapi diprioritaskan kata-kata subsidi itu, subsidi pupuk, subsidi alat mesin pertanian, subsidi air irigasi, ya kan, mulai bendungan dan seterusnya, listrik dan lain-lain. Ini disubsidi. Nah, subsidinya 144 triliun untuk keseluruhan, untuk seluruh Indonesia. Artinya beras subsidi ini menjadi fokus pemerintah. Ini harus dijaga. Logikanya harusnya ini tidak boleh konglomerat masuk. Tidak boleh, apalagi mengambil keuntungan sebesar-besarnya, dan lebih ironis lagi, nipu di dalamnya. Dapat barang lebih murah, disubsidi negara, kemudian dijual dengan margin lebih besar. Bukan margin. Nah, jangan keuntungan malah. Bukan keuntungan. Ini mengambil hak rakyat.
Kalau mau mengatakan penipuan boleh. Contoh nih, kita masuk ke fortifikasi. Fortifikasi ini ada standar, ditentukan oleh Bappenas, saya. Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional. Bapak kepalanya juga. Nah, saya kepalanya. Ini ditentukan. Ini ada standar sekian, B12 sekian, semua kadar mineralnya, kandungannya, zat-zat di dalamnya, vitamin dan seterusnya. Ditentukan kan, ada standar. Nah, setelah ini kita cek seluruh Indonesia, ternyata 80% tidak memenuhi syarat. Kurang dari standar? Iya. Jadi artinya kalau kurang dari standar, itu beras biasa. Beras biasa, katakanlah 12.000, 13.000. Bahkan ada 11.000, ya katakanlah 12.000. Iya kan? Nah, harganya ada yang 42.000. Selisih berapa? 30.000 kan? Kalau 30.000 kali 1 juta berapa? 30 triliun. Wow. 30 triliun. Nah, kalau kali 3 juta, 90 triliun. Nah, sehingga muncul. Saya urai lagi. Baik. Sedangkan beras premium, fortifikasi dan seterusnya, itu porsinya 40%. 39,39% lebih. Kurang lebih 40%. Kalau 40% kali produksi kita katakanlah 30, berarti 30 juta berarti 12 juta. 13 juta ton. Enggak. Kan produksi beras nasional 12 juta ton. 12 juta ton. Khusus untuk premium. Katakanlah kita berandai potensi kerugian saja, average ya, harganya premium, fortifikasi 22.000. 22.000, ini 22.000 per kilogram. Katakanlah selisih 10.000. 10.000 kalau dikali dengan 12.000, 120 triliun. Benar nggak? 120 triliun kan? Berarti ini sebenarnya Pak, kerugiannya sudah sudah terjadi atau memang masih ini saya harus luruskan supaya jangan dipolemikan lagi nanti. Jangan mengatakan margin. Jangan mengatakan bahwa keuntungan. Ini adalah penipuan. Ini contoh sederhananya. Ini adalah emas 18 karat atau perak lah, tapi dibungkus emas. Disepul emas. Atau kuningan, tetapi dia mengatakan emas. Itu termasuk apa itu? Penipuan. Margin atau penipuan? Penipuan. Sudah, Anda mengatakan penipuan, sepakat ya? Karena fortifikasi itu sebenarnya premium berasnya. Medium. Medium. Atau premium, kemudian disuntikan, tambah. Tapi kurang dari standar. Ternyata itu sama dengan medium. Nah, ada yang 42, katakanlah 22 tadi, selisihnya 22.000, 22,6. Kalau kita hitung-hitung tadi, katakanlah selisih 10.000. Kalau 10.000 kan 100 triliun. Subsidinya itu ada di komponen yang mananya Pak? Kan disubsidi di hulu. Dari hulunya. Disubsidi semua kan. Dari hulu sampai dia kan ada subsidi di dalamnya. Ada uang pemerintah di dalamnya. Tetapi orang tertentu 40% dijadikan premium dan fortifikasi. Sejauh ini apa Pak yang sudah dilakukan pemerintah atau Kementan kepada penipuan beras fortifikasi? Yang dulu ya, ada 212 merek kami kirim ke Mabes Polri. Ini yang dulu ya, bukan yang fortifikasi ini. Ini darurat tahap 2, penipuan tahap 2. Ada saat waktu itu pengoplosan beras ya Pak? Medium jadi premium. Masih ingat kan? Orang kan nanya, mana tersangkanya? Tersangkanya 38 hari ini. Itu diproses Pak? Pasti dong. Itu perintah presiden. Karena belum dengar ujungnya sebetulnya Pak. Tersangkanya 38 hari ini. Sudah ada tersangka? 38. Dari seluruh yang dilaporkan. Nah, untuk beras ya, di luar dari pupuk palsu macam-macam, ini 38 tersangka ini. Sudah ada terdakwa dan seterusnya. Sudah ditahan? Nah, ini terdakwa, polisi kan ngikuti sampai sidang aja. Sampai sidang. Sekarang ini kan di peradilan di peradilan aja. Nah, ini. Jadi ini selesai satu masalah. Inilah kemarin yang diputar 2 triliun itu. 2 triliun itu maksudnya satu grup yang mendapat keuntungan 2 triliun per bulan, itu satu grup. Penggilingan padi ini Pak? Penggilingan padi. Satu, jadi mungkin pabriknya ada pabriknya 8, ada 6, ada 10. Itu kapasitasnya 1.000 ton satu unit. Jadi
Nah, ada seseorang pejabat telepon saya, Pak Mentan, kok bisa 2 triliun? Nah, saya tanya, Bapak berapa ton per hari? 10 ton, 20 ton. Lah masa mau bandingkan yang puluhan ribu ton satu hari? Jadi ini pemahamannya. Tapi jangan kita, kan diskusi ini rame, 2 triliunnya, jangan diskusi ke sana. Itu namanya mengalihkan masalah. Masalahnya ini penipuannya, sudah tersangka. Kita syukuri, kita sudah tindak, selesai ini. Yang waktu itu bab 1 nih, yang bab 1. Bab 2 fortifikasi. Sama modelnya, lebih parah lagi. Selisihnya sampai 22,6 ribu per kilogram. Kalau yang tadi yang tertinggi 40, selisihnya 30 ribu per kilogram. Tapi sedikit Pak, yang 42 ribu kan? Apanya? Yang dijual dengan harga 42 ribu kan? Sedikit, tapi average semuanya itu selisih 22,6 ribu. Rata-rata ya? Rata-rata. Clear kan? Dan itu menipu rakyat lagi kan? Dan ini sudah disampaikan ke siapa? Kepolisian atau siapa Pak? Kita sekarang pemeriksaan, sampelnya sudah diambil seluruh Indonesia. Tapi yang menarik, mulai hilang. Nggak bisa hilang. Apanya hilang Pak? Hilang beras itu. Iya, sekarang kita sudah pegang. Ditarik ulang begitu maksudnya? Iya, ditarik ulang. Kita sudah pegang. Sampelnya sudah ada. Di online juga menghilang, kita sudah pegang. Nggak boleh dong kita kalah cepat. Itu semua temuan itu sebetulnya Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan kan? Bapak iya, perdagangan. Tapi Bappenas kan kewenangan pengawasan. Bapak sebagai Kepala Bappenas juga, Badan Pangan Nasional. Sehingga itu bisa melakukan itu. Di bawah saya kan. Dengan perdagangan kita, dengan Pak Menko Pangan, saya lapor. Sekarang kita lanjutkan. Ini orang kan berteriak harga naik, beras banyak kan, stok kita tertinggi. Tapi di netizen tidak mau tahu kan, lah ini pelakunya kita yang dibully. Ya dosa apa? Pelakunya mafia yang menipu, baru yang diserang Menteri Pertanian. Pertanyaannya adalah, memang selama ini kan mafia sering disebut Pak Menteri, tapi mungkin kita masih belum tahu mafia itu benar-benar ada, benar-benar bisa ditangkap. Dan yang paling penting, bagaimana mencegah atau menangkalnya. Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami. Pembicaraan Top Ekonomi bersama Menteri Pertanian kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Top Ekonomi. Saya masih bersama dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman. Pak Amran, bicara mafia tadi Pak, ada mafia beras yang dulu dioplos, yang sudah ada tersangkanya tadi Bapak sudah katakan, kemudian juga fortifikasi. Pertanyaan besarnya Pak, mafianya ini sebetulnya bisa diberantas, benar-benar bisa dihilangkan, atau jangan-jangan nanti Bapak berantas, muncul lagi dengan modus yang lain, karena fortifikasi ini kan disebut-sebut modus mencari keuntungan untuk mereka dengan cara yang baru. Bagaimana Pak? Bukan keuntungan, penipuan. Ulangi lagi. Aku tidak mau lagi lari. Betul. Ini nanti dipelintir lagi. Ya memangnya kalau untung. Iya kan? Penipuan. Jadi ini jual gelas tapi dia bilang ini emas. Udah. Kami tidak harus tegas sekarang. Itu memberantas penipunya bagaimana? Ya harus ditangkap, ditindak tegas. Kalau bisa hukuman terberat dia kasih. Ini adalah kalau pelakunya sama nanti dengan beras premium dulu dengan ini fortifikasi residivis kan. Berulang kejahatannya. Ini harus dihukum seberat-beratnya. Tapi Anda yakin Pak bisa kemudian, karena kan konon katanya mereka-mereka ini orang-orang kuat Pak, yang kemudian juga ikut mengatur Republik ini, seorang Menteri Pertanian Amran Sulaiman bisa melakukan memberantas mafia itu Pak? Berarti negara harus kalah. Anda yang benar representasi aja. Negara? Iya negara dong, aku menteri bukan pribadi. Nggak ada urusan itu, nggak boleh, negara tidak boleh kalah. Yakin akan bisa diberantas Pak? Kan sudah tersangka. Terus mau bukti apa lagi? Itu dia. Ini publik harus tahu juga bahwa tersangka sekarang 38. Dan itu berarti tersangka, insya Allah mudah-mudahan terdakwa cepat, dihukum. Kalau saya hukuman seberat-beratnya. Dan fortifikasi ini menyusul ya? Menyusul. Kasus hukumnya? Pasti menyusul. Pak, bicara soal pangan, sekarang kan kita hari-hari ini juga merasakan panas ya Pak. Memang kita di kemarau, tapi BMKG mengatakan kita masuk ke El Nino, dan El Nino-nya Godzilla. Penggunaan istilah yang menarik juga, karena kalau Godzilla kan kita mungkin melihatnya ada di film-film Pak, sesuatu yang khayalan. Kalau Anda lihat sampai sekarang, itu dampaknya kepada produksi beras khususnya Pak, produksi padi itu seperti apa? Jadi Godzilla itu hayalan ya? Hanya hayalan? Ya memang menghayal.
Oh, mau saya tunjukkan dah hayalannya. Bagaimana, Pak? April diumumkan bahwa ada El Nino. Bulan April ini? Banjir. Iya. Mei katanya mundur El Nino. Banjir juga kan? Iya. Juni masih banjir. Di beberapa daerah? Di beberapa daerah. Tidak di... Oh enggak, kalau April, Mei itu di seluruh daerah banjir. Termasuk Lumbung Padi? Kami tangani banjir. Mei, Juni masih, Juli berkurang, memang sudah masuk kemarau. Nah, ini tidak boleh sembarang ngomong. Oke. Karena itu berdampak pada produksi. Kenapa? Petani tidak mau tanam. Karena begitu mendengar El Nino Godzilla, percaya itu. yang jumlah air sedikit, berhenti tanam. Kita kesulitan memberitahu. Padahal sebetulnya masih bisa tanam. Masih banjir. Oh. Lah itu menurunkan produksi, menurunkan minat, motivasi petani untuk tanam. Tapi El Nino-nya benar kan, Pak Menteri? Kan tidak benar di Aprilnya. Oh, oke. Mei-nya tidak benar kan? Kan dia bilang mulai April. Prediksi tadi. Akhirnya tanam kedua kita kalang kabut. Menurun membujuk petani bahwa nggak masalah. Sekarang bagaimana? Sekarang kan ini oke lah. Maka masuk bulan kering kan? Agustus, September, Oktober itu puncaknya kan, 3 bulan. Nah, ini harus hati-hati kalau ngomong di publik, menyampaikan publik prediksi cuaca itu. Pakar harus hati-hati. Jangan ngomong ini kepastiannya rendah. Kenapa? Itu menyusahkan kita di lapangan. Karena petani percaya. Petani percaya langsung berhenti tanam, ini berbahaya. Oh. Dan itu kesulitan kita di lapangan selama 3 bulan. Oke. Berikutnya, dulu kan pernah El Nino. Waktu saya Menteri Pertama kan? Periode pertama ya? Periode pertama. Oke. El Nino itu 2016. 2016 El Nino. Alhamdulillah kita selamat. Kemudian terjadi El Nino 2023, 2024. Impor 7 juta ton. Nah, kami masih ingat 2024 rencana impor itu 10 juta ton. Dan saya ikut ratas. Oke. Waktu itu saya kan menteri baru lagi dilantik. Saya katakan, tunggu dulu Pak. Jangan keburu saya impor. Cek dulu. Nah, akhirnya kita melakukan pompanisasi. Kemudian sumur dangkal, sumur dalam, irigasi kita perbaiki. Dalam waktu singkat dibantu oleh TNI, Polri, Kejaksaan, semua membantu, terutama TNI yang membantu. Tahun 2024 2024. Oke. Impornya hanya kurang lebih 4 juta ton. Berarti 2 tahun 7 juta ton. 2025 tidak ada impor. Beras medium ya yang kita konsumsi. Jangan lagi dimasukkan basmati yang 10 ton, 20 ton. Yang sedikit ini itu kan yang banyak orang musil nih. Yang umumnya dan tidak ngerti swasembada. Apa itu swasembada? Definisinya. Nah, oke. Ini selesai. Jadi dulu saja dalam waktu singkat kita bisa bertahan. Apalagi sekarang dengan pengalaman El Nino 3 kali. Yang El Nino-nya ternyata sampai sekarang belum atau tidak separah 2023. Itu kelihatan ada yang mengatakan sama di 2016 pengalaman dulu. Oke. Tetapi itu saja kita bisa antisipasi. Nah, kemudian dulu memang impornya 1,5 juta ton. Tapi 2023-2024 itu persiapan agak kurang sehingga impornya 7 juta ton. Nah, sekarang kita sudah persiapkan di 2024-2025. Pompa ada 150.000 unit. 150.000 seluruh Indonesia. Pompa seluruh Indonesia. Sudah terpasang. Oke. Sudah terpasang. Mungkin sudah berfungsi ya? Ini berfungsi. Ini pompa-pompanya. Kita kirim ke daerah. Kemudian irigasi diperbaiki oleh PU itu 800.000 hektar seluruh Indonesia. Kemudian optimalisasi lahan. Artinya rawa ini kita perbaiki kurang lebih 800.000 hektar. Yang dulu tanam 1 kali menjadi 3 kali. Kan banyak bertanya di mana lahannya. Nah, karena tidak ngerti intensifikasi. Berarti intensifikasi lebih ya? Dan ekstensifikasi. Ada juga? Cetak sawah. Ekstensifikasi. Itu 200.000 lebih. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Mungkin kalau selesai ini tahun 300-400.000 hektar. Per
pertama IP kita naikkan di daerah Pulau Jawa, di rawa kita naikkan 800.000 hektar, yang nilainya, yang IP-nya dulu tanam 1 kali menjadi 2 kali, bisa 3 kali. Yang rawa ini sudah sudah selesai, berproduksi juga? Sudah berproduksi. Oh, iya, itulah yang membuat swasembada kan, kita naik produksi 4 juta ton. Oke. Pompanisasi, sumur dalam, sumur dangkal, embung, seluruh ini untuk mengantisipasi kekeringan. El Nino sekarang, stok kita 5,2 juta ton. Semua cara pengairan itu Pak, irigasi itu, apakah memang tidak terpengaruh dengan El Nino ini? Karena muncul banyak berita Pak di beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu waduk tuh sudah surut juga itu dan mulai kekeringan Pak? Itu tiap tahun. Oh, oke. Nah, kita hitung-hitungan. Jadi kita menggunakan data. Kalau rasa yang dipoto 1 hektar seakan-akan mewakili 7 juta. Bisa salah ya? Salah mengambil kesimpulan. Kalau orang tidak paham, salah ambil kesimpulan, ya kan? Dan akhirnya ikut. Nah, ikut. Dia biasanya. Nah, sekarang kita hitung-hitungan, kita pakai data. Sekarang ini infrastruktur sudah diperbaiki. Stok sekarang 5,2 juta ton. Di Gudang Bulog? Gudang Bulog. Ya, 5 juta ya. Kemudian standing crop 3,8. Kurang lebih menghasilkan 10 juta ton. Berarti 10,8, berarti 16 juta. Karena ini 5,2. 16 juta ton. Kemudian yang di gudang, di rumah-rumah dan seterusnya, itu 10 juta ton. Berarti 26. Punya masyarakat ya? Ya, 26 juta. Berarti 26 juta ya. Konsumsi maksimal 2,6 juta per bulan. Bagi 10 berarti 26 bagi 10 kan 26 juta, bagi 10 kan 2,6. 10 bulan kan? Sorry, 26 juta bagi konsumsi 2,6. Sorry, 26 juta bagi 2,6 berarti 10 kan? 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Ini Agustus kan? Betul. Agustus, bulan 8 ini. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Artinya sampai Mei tahun depan masih ada. Stok kita ada. Masih aman. Sedangkan bulan 3 itu Maret sudah panen puncak lagi. Mulai panen lagi. Panen raya malah. Panen raya. Belum. Ini belum tanaman di bulan Agustus yang tanam hari ini. September, Oktober, kan 3 bulan nih. Kan tinggal 3 bulan kan. Tanam 3 bulan ini, tanam di irigasi yang sepanjang tahun. Irigasi kita 4 juta. Airnya tidak masalah Pak, irigasi? Tidak masalah. Walaupun kering begini? Enggak, airnya kan tetap ada, karena ada bendungan. Sudah dihitung. Debitnya tetap cukup ya? Desember kan. Jadi 4 juta hektar irigasi kita yang sudah kita perbaiki. Sumur dangkal, pompa, dan seterusnya. Pak, 5,2 juta ton beras yang ada di Gudang Bulog itu kondisinya memang dalam kondisi baik, layak konsumsi semua, atau memang ada yang harus diolah lagi untuk kemudian bisa dikonsumsi? Tapi kita harus jeda dulu, Pak Menteri. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Saya masih bersama dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman. Pak Amran, cadangan beras kita 5,2 juta ton saat ini Pak di Gudang Bulog, betul ya Pak? Itu semua dalam kondisi baik atau seperti apa? Karena begini Pak, ada yang mengatakan bahwa pada satu masa penyerapan beras itu kan sempat Bapak juga yang menginstruksikan itu dengan semua mutu kalau tidak salah. Any quality. Nah, itu katanya membuat kualitas beras yang tersimpan itu menjadi lebih cepat buruk karena salah satunya misalnya kadar airnya ternyata di atas standar. Itu bagaimana Pak? Sebenarnya beritahu juga yang menyampaikan itu. Dulu tidak diserap karena tidak ada beras. Tidak ada produksi, jadi tidak bisa diserap. Menurut Bapak mana yang lebih bagus? Ya mendingan ya bisa diserap. Nah, kalau tidak diserap yang ini kan nanti yang melakukan processing adalah Bulog. Ambil alih ini beban petani. Kalau berasnya katakanlah kadar airnya tinggi, itu maksudnya kan? Betul. Lah diambil alih dong. Petani ini sangat resisten. Dia sangat rentan untuk berubah menjadi bangkrut. Menjadi miskin.
Ini dijaga. Hadirnya Bulog itu untuk petani 115 juta. Hadir Bulog untuk apa sih? Bagaimana menstabilkan harga, bagaimana menjaga kesejahteraan petani. Kemudian menjaga harga di konsumen. Ini Bulognya berfungsi. Ini petani kita, ini orang Indonesia. Apa mau biarkan dia bangkrut? Mungkin 0,00 sekian persen. Kecil 0,01% katakanlah. Yang ya katakanlah mutunya... kita coba bagi kalau katakanlah kemarin ada 50.000, ada 100.000, dibagi 5,2 juta, itu 0,0 sekian persen. Tidak signifikan. Tidak signifikan. Jadi yang saya heran, yang selalu sampaikan ke Bapak itu, yang sampaikan ke Anda itu, tidak ribut pada saat impor 7 juta ton. Kemana dia? Tanya dong. Tanya ya, PR-nya. Tanya nanti. Jangan-jangan waktu Anda, kan saya cari tuh jejak digitalnya waktu impor, dia diam-diam. Kira-kira siapa dia? Menurut Anda nih? Bisa jadi orang yang sama. Enggak, bukan. Ini orang pro pada petani bangsa Indonesia merah putih atau pro petani Pakistan, Thailand, India, para eksportir. Menurut Bapak pilih mana? Dia pro di mana? Aku bertanya satu nih, pro di mana ini orang? Kelihatannya bisa dua-duanya. Gimana dua-duanya? Atau yang sana, Pak? Yang di luar? Iya dong. Pak, tapi kembali lagi ke pertanyaan kualitasnya tadi, Pak. 5,2 juta ton itu semuanya bisa dengan mudah atau langsung dikonsumsi masyarakat? Oh, bisa. Atau memang harus ada perlakuan tambahan, Pak? Nah, kalau ada yang rusak, kan katakanlah ada rusak, 0,01%. Misalkan Bapak simpan beras di rumah aja, bisa yang cuma juga 1 karung, biasa ada yang rusak. 1 liter, 2 liter, apalagi ini gudang 5 juta, 2 juta. Dan pertama dalam sejarah, kan kita sewa gudang nih, 2 juta ton. Kapasitas Bulog kan cuma 3 juta ton. Kita sewa 2 juta ton sekarang, 2,2 juta ton. Hebat kan Presiden Pak Prabowo? Hebat kan pemerintahan sekarang? Hitung-hitungannya masih tetap profit, Pak, untuk Bulognya. Maksud saya karena insya Allah profit. Ini tahun. Ini profit. Tapi ini kan Bulog hadir untuk negara, untuk rakyat Indonesia. Memang untuk buffer. Untuk petani. Untuk konsumen. Kira-kira apa yang terjadi kalau kayak dulu? Harga naik. Bukan. Dulu kita kekurangan beras. Kita mau impor. 22 negara yang menahan ekspor. Karena mereka juga butuh. Masih ingat? Ke India, ke China, minta. Nggak ada kan hasilnya? Kalau itu terjadi, apa tidak bubar ini negara? Kalau beras tidak ada. Pak, kalau memang ada 5,2 juta ton beras di gudang Bulog, pertanyaan masyarakat, kenapa harga beras di pasar, Pak, saat ini tidak juga menjadi lebih murah dibandingkan ketika kita, Indonesia, belum punya 5,2 juta ton di gudang Bulog itu? Nah, kita diskusi yang murah ya. Yang pertama, ada banyak faktor. Faktor pertama, tadi baru kita diskusikan, fortifikasi yang palsu. Menaikkan harga yang harusnya harganya 12.000, 13.000, dijual 22 ribuan. 22 dan 42.000. 22 average, ada 26, ada 28, ada 27, ada yang 42. Untung 30.000. Ini pun, saya salah ucap juga, bukan untung, nipu 30.000. Penipuan, Pak, Nipu 10.000 per kilo. Kira-kira menurut Anda naik nggak harga di pasar kalau begini? Karena naik itu 40% ya? 12 jutaan kan, Pak, tadi? Salah dong, kalau yang 42 itu 400% dinaikkan. 12.000. Kalau menggunakan harga yang paling mahal. 300% lah. Tapi itu signifikan, Pak, untuk membuat harga beras secara umum di pasar memang... Total dipermainkan 39%, 39,6, 40%. Hampir separuh. 10% saja dimainkan bisa menaikkan harga. Ini 40%. Maksud saya begini, Pak. Kalau premium juga melakukan hal serupa. Banyak pertanyaan masyarakat, Pak Menteri. Kenapa tidak misalnya 5,2 juta ton ini lebih banyak dilepas ke pasar? Sekarang dilepas. Sekarang sudah dilepas. Tapi pasar juga jenuh. Pasar jenuh, Pak? Iya. Kita SPHP ini kan bebas kita lepas. Kami minta lepas. Ada juga bantuan pangan kan, 1 juta ton. Karena didistribusi. SPHP-nya berapa, Pak, sekarang, Pak? Sekarang SPHP jumlah tonnya? Kurang lebih 1 juta ton. 1 juta ton? Ya, tahun lalu 1,5. Nah, ini kan dikirim dengan harga 12.600.
12.600. Iya. Berapa? 12.500 per kilogram. Iya. Nah, ini kan dikirim. Oke, yang mempengaruhi ini berpengaruh kan? Sepakat kan berpengaruh? Berpengaruh. Orang yang menipu ini, mafia, berpengaruh nggak? Ya, berpengaruh Pak, Ya, 40%. Berpengaruh kan? Iya. Oke, berarti dia berpengaruh. Yang dibully Menteri Pertanian. Kenapa tidak Lebih juga? baik aku tindak dia. Oh. Makanya tolong masyarakat dengan segala kerendahan hati, bantulah kami. Kami kerja untuk rakyat. Kami kerja untuk petani. Kami kerja untuk rakyat Indonesia. Enggak. Kami tidak akan mundur setapak pun memberantas mafia ini, koruptor ini yang bermain-main. Bukan saja di luar. Di pertanian juga. Iya. Pegawai saya pecat. Di Kementerian Pertanian ya? Iya, Kementerian Pertanian. Di internal saya berhentikan. Ya. Nah, yang berikutnya, kedua, tolong dong petani kasihani juga. Kalau harga yang Bapak katakan harga mahal berapa? 20-an ribu? Enggak, yang harga sekarang kan average-nya kan 13.000, 14.000. 14.000. Ada 11.000, ada juga 15.000. Kita pakai 13 lah Pak misalnya. 13.500. Itu kan rata-rata. Bukan HET kita untuk medium. Harga eceran tertinggi. Kita hitung-hitungan. Petani nih yang ngolah sawah itu selama 4 bulan. Dia dapatnya, saya pernah hitung, itu Rp30.000 per hari. Dengan harga itu 13.000. Dan di sana saudara kita 115 juta orang. Apa tidak kasihan sama petani? Jadi maksudnya menaikkan nilai tukar petani ini Pak ya? Kan sudah naik, ini sudah naik. Nah ini hitung-hitungannya. Iya kan? Nah itu 30.000 per hari. Satu orang. Tukang batu dapat 50.000, 70.000, 100.000 per hari. Lebih tinggi daripada petani ini. Nah jangan bandingkan rokok lah. Tapi rokok biasa kan 1 bungkus 1 hari. Itu 40.000. Sekarang yang berteriak selalu mengatakan ini mahal. Berarti mau turun. Saya tanya Bapak, mau turun lagi? Jadi pendapatannya sekarang 30.000 nih. Bersih petani. Bapak mau turun berapa lagi? Mau turun 10.000. Berarti pendapatannya petani tinggal 20.000. Cukup nggak makan 20.000 per hari beli pakaian nyuci? 115 juta saudara kita di sana. Jadi itu juga yang dipertimbangkan oleh Menteri Pertanian, bukan hanya konsumen ya Pak? Berarti, nah, kita jaga produsen tersenyum, kemudian konsumen juga bahagia, jangan ada mafia, fortifikasi dan beras premium. Damai ini Republik. Iya kan? Mau nggak Bapak nih, anggaplah mewakili tadi pengamat atau siapa, mau nggak turunkan lagi harga beras itu? Tidak tega Pak, karena petani kan saudara kita juga. Iya. Dan jumlahnya 115. Kalau katakanlah diturunkan, berarti 115 jatuh miskin. Kalau dia tidak bertani, biasanya tanam 3 kali nih, dia tanam 1 kali untuk dia saja konsumsi. Kira-kira harga beras bisa seperti Jepang. Melambung lagi ya. Iya kan? Dan impor. Kalau sudah impor, masuklah importir ini yang untungnya triliunan. Ketika yang Pak Amran sampaikan ini semua kan sedikit banyak ada faktor seorang Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Pertanyaan besarnya Pak, kan Bapak tidak selamanya akan ada di posisi Bapak. Pertanyaannya, sistem seperti apa yang sudah atau sedang Anda bangun untuk memastikan keamanan pangan khususnya beras? Tapi kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Saya masih bersama dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman. Pak Amran, kalau bicara sistem pertanian itu kan harusnya dibangun dengan baik siapapun yang menjadi menteri Pak. Dan Indonesia kan selalu disebut negara agraris, tapi faktanya misalnya
kita melihat dari tahun ke tahun sawah saja berkurang, Pak. Kalah dengan misalnya industri di daerah Karawang, untuk perumahan, untuk hal-hal yang mungkin nilai jual, keuntungannya lebih bagus ketimbang hanya sawah. Pertanyaannya, sistem pertanian, khususnya padi, Pak, saya fokus di situ, yang sudah dibangun oleh Pak Amran, Kementerian Pertanian, seperti apa, Pak? Itu kan menarik bahwa sawah selalu berkurang. Ya. Sebelum saya ke sana, aku jawab. Saya jawab nih. Produksi yang diumumkan kemarin BPS naik. Produksi padi? Padi. Sampai tahun ini. Oke. Sampai bulan ini. Naik. Oke, ini sudah pertengahan. Dan kalau padi itu sudah dihitung sampai Agustus, September, sudah Oktober. Sampai Oktober? Iya. Oke. Produksi sampai Oktober itu 28, hampir 30 juta ton. Dari Januari 28 tahun ini 20, hampir 29 juta ton. 28 lebih. Oke. Nah, naik dibanding tahun lalu. Tahun lalu surplus 4 juta ton. Menurut BPS, bukan menurut saya. Oke. Artinya 8 juta nanti kan? Surplusnya. Lebih kan? Ini BPS. Ada yang baru lebih menarik. Apa FAO. Dia lebih ekstrim lagi. 38 juta ton. Untuk produksi tahun ini? Tahun 2026. 34? 38 juta 38 ton. Naik juta 8 juta ton. Oke. Dibanding dulu. Nah, ini datanya. Naik juga. Nah, kalau ada mau protes yang tadi bertanya-tanya, baru saya ceritakan teknisnya, tanya ke FAO. Ke mana? Roma ya? Iya, di Roma dia. Sudah ke Roma aja, tanya. Jangan tanya saya. Ke Roma diskusi sana. Tahu nggak di sana? Putra terbaik sektor pertanian dunia ada di sana semua. Iya. Salah satunya teman kuliah saya itu, Pak Yurdi Asmi. Pak, pertanyaannya kembali. Nah, oke. Saya lanjut yang tadi. Silakan. Sekarang sistem dibangun. Sistem apapun kita bangun, sebaik apapun, kalau krisis moral, perilaku korupsinya tetap ada, nggak bisa, pasti jebol. Pasti jebol. Termasuk di internal Kementerian Pertanian. Di mana saja. Oke. Nah, kita ini mau kerja untuk rakyat, atau mau kerja untuk kelompok, atau mau pribadi. Di situ ini sistem kita gerakkan semua. Kami sudah berlakukan online single submission. Oh, oke. Yang pertama dulu di kementerian. OSS sudah? Iya, sudah lama. Di Kementerian Pertanian? Iya, tapi ini kan dimainkan oleh manusia. Iya kan? Katalog pertama di pertanian. Dan saya masih ingat, waktu saya berlakukan di katalog, Al-Sintan langsung menghemat 1,2 triliun. Karena di online. Karena mengurangi tatap muka dengan mengurangi tatap muka manusia. Dan memotong rantai pasok. Supply chain, rantai nilai. Value channel potong. Sehingga lebih efisien. Efisien. Nah, kalau nawaitunya, niatnya sudah tidak beres, sistem jebol. Tapi sistem yang ada sekarang sudah bagus. Nah, kalau yang memegang kendali punya kepentingan ada aja caranya untuk saya sendiri ditawari. Berapa kali ditawari? Oh, dicoba? Dicoba sejak dulu. Untuk goyang maksudnya, Pak? Dikasih uang. Ya, untuk maksudnya menyalahgunakan? Menyalahgunakan. Enggak, malah dia bilang saya sudah untung. Karena Bapak Permuda dia bawa uang. Ini dia bilang, ini ada Ustaz Soca, 2 hari lalu masih dibawakan uang. Oke. Tidak boleh sebut nama. Tapi tidak diterima kan? Wah, mau saya tak pecat di tempat kalau dia terima. Oke, lanjut. Sistemnya kita bangun, sistem pertanian. Transformasi pertanian ya, kita cerita teknisnya. Kalau ini kan orangnya tadi. Kalau sudah krisis moral ya sudah. Kalau mentalnya memang rusak ya, sebaik apapun sistem itu dia rusak oleh orang ini. Makanya orang bodoh, tapi jujur masih agak bagus. Orang pintar, tapi nakal, tidak bermoral, itu jauh lebih berbahaya. Karena pompa pun bisa dimakan. Pompa selang-selang pipa air dia makan. Nah, itu pertanyaannya, Pak. Nah, sekarang saya bangun sistem nih. Transformasi pertanian tradisional menuju modern. Oke? Contoh, intensifikasi. Ini yang ditanyakan dulu, sawah berkurang. Oke, saya urai dulu sawah berkurang. Intensifikasi artinya lahan yang ada dikelola dengan baik. Dioptimalkan seluruh resources, seluruh sumber daya di situ. Satu, irigasi.
Pupuk. Benih. 3 pupuk. Iya. Pupuknya saja, harga pupuk karena kita revitalisasi pupuk itu turun 20%. Tidak pernah terjadi selama Republik ini merdeka. Oke. Yeah. Kemudian irigasi kita perbaiki. Yeah. Kemudian benih unggul kita temukan lagi produksi 10 ton. Average Indonesia 5,5 ton, 6 ton, 7 ton. Yeah. Lah, ini produksi 10 ton per hektar. Ada metode baru kita temukan. Ini kita sudah laksanakan dan kami tunjukkan pada Bapak Presiden pada saat kunjungan. Ini diperbaiki, intensifikasi semua. Yeah. Yang dulu yang dikatakan intensifikasi, ujungnya muaranya adalah dulu produksi 1 kali atau 2 kali menjadi 3 kali, 2 kali menjadi 3 kali atau 1 kali menjadi 2 kali. Makanya ada pompanisasi, intensifikasi. Lah, lahan tidak bertambah kan? Betul. Tapi luas tanam bertambah kan? Iya. Luas tanamnya 1 hektar kan bisa tanami 3 kali. Berarti 3 hektar kan tanamannya. Nah, ini yang tidak dipahami yang bertanya tadi ke Bapak. Sehingga intensifikasi itu tadi ya. Sekarang potensi kita, lahan kita 7 juta, hitungan 7,3 juta. Kalau ini 7 juta dikali 3 berarti 21 juta. Yang ditanam sekarang baru 11 juta. Oh, masih itulah yang tidak dipahami, yang selalu tanya Bapak pakar itu. Masih underutilized sebetulnya. Masih. Masih ada space itu 19 juta. Kan baru 11 juta. Iya kan? Masih ada 19 juta kan? Sorry, 9 juta. 9 juta. Masih ada 9 juta. Iya kan? Kan 20 lah. Karena 11 kan? Masih ada 9 juta. Masih ada 10 juta. 11 tambah 10 kan 21 juta. Nah, masih ada 10 juta. Inilah perintah Bapak Presiden, lakukan intensifikasi. Selesai kan? Selesai 1 soal. Intensifikasi kedua, ini tadi sudah, adalah lahan rawa. Tanamnya hanya 1 kali, produksinya 3 ton. Kenapa? Dia tidak menggunakan teknologi modern. 800.000 hektar kita revitalisasi. Ada tanam 2 kali, ada tanam 3 kali. Ini meningkatkan produksi enggak? 800.000 hektar. Nah, orang bertanya itu, dia ngerti nggak rawa? Tapi terkait dengan yang 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu nanti humusnya Pak, kesuburan tanah itu seperti apa Pak? Karena biasanya kan yang kita tahu Pak, ketika banyak sekali ditanami, humusnya makin lama mungkin bisa habis tuh. Lah, kan dia ada pupuk. Pengolahan ulang. Ada 2 pupuk. Organik, anorganik. Dua-dua masuk. Baik. Pak, ini pertanyaan terakhir saya Pak. Cara-cara Pak Amran ini beberapa dianggap orang tidak biasa. Salah satunya misalnya adalah bekerja sama dengan tentara Pak. Untuk mengolah sawah. Kenapa Pak? Jadi tentara kita kerjasama, gini, PPL saya 37.000. Saya butuh PPL 80.000, 1 desa 1 PPL. Terus ini El Nino sudah di depan mata, sudah terjadi, bukan di depan mata, sudah terjadi. Yang paling siap membantu adalah Babinsa, bukan, jangan tentara yang bagian tempur, ini Babinsa yang memang tinggal di desa. Memang di desa. Nah, ini yang bisa membantu cepat. Ada yang mengatakan kenapa TNI terlibat? Iya kan? Ditanyakan Komisi 4, ditanyakan mahasiswa. Saya beritahu, kalau Bapak mau, saya hentikan ini TNI. Tapi pikul pompa itu, ini fotonya, tunjukkan foto. Pikul pompa itu enggak dibayar. Memang ada lagi bertanya, memang ada gajinya sebagai tentara. Anda kan yang digaji katakanlah ada dosen yang bertanya, ada pegawai, kami yang gantikan, tapi sukarela. Ini pompanya puluhan ribu. Jadi mau nggak langsung? Oh, tidak bisa, lanjutkan aja Pak. Jadi Komisi 4-nya mengatakan lanjutkan saja, mahasiswa lanjutkan saja. Tapi masih ada tambahan tadi, ekstensifikasi, ada cetak sawah. Ini tahun 300.000 minimal. Dengan akumulasi ya, dengan tahun lalu 300.000. Baik. Tinggi kan? Nah, sekarang Pak, heran terakhir ya, sampaikan salam hormat saya dengan segala kerendahan hati. Seluruh yang mengamat dan tanda petik yang mengkritik, kalau konstruktif aku terima, tapi jangan fitnah. Ini negara milik bersama. Menteri Pertanian kan palingan 3 tahun lagi. Kalau tidak reshuffle, kalau reshuffle,
selesai. Ini kita ingin, ini dilanjutkan. Baik. Kita tentunya berharap yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian di bawah Anda, Pak Amran Sulaiman, benar-benar berguna, efektif untuk memastikan keamanan pangan kita. Pak Amran, terima kasih untuk waktu dan penjelasannya. Terima kasih, Pak. Dan pemirsa, demikianlah Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir, bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.